Esokan paginya Bianca masih terlelap karena seharian menangis di kamar Lula dan Lina. Kedua orang itu pun tidak berani membangunkan nona mudanya. Apa dia masih tidur? Tanya Briano kepada Lula dan Lina, mereka berdua pun seketika mengangguk. Aku akan pergi bekerja. Katakan kepada nona muda kalian aku sudah menandatangani surat perceraian dan tinggal dia saja yang harus menandatanganinya. Suratnya ada di kamar. Ucap Briano berlalu dari sana. Apa kita juga harus berpisah dari nona muda karena dia sudah bukan lagi istri Tuan Briano? Tanya Lula. Entahlah, kuharap perceraian ini tidak terjadi. Ucap Lina dan diangguki oleh Lula. Bianca pun terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa dia tertidur di kamar Lula dan Lina. Nona, sudah bangun. Dan hanya diangguki oleh Bianca. Aku akan ke kamar dulu, ucap Bianca. Nona, tadi Tuan menitip pesan bahwa Nona diminta menandatangani surat perceraian karena tinggal Nona saja yang belum. Ucap Lina. Bianca yang mendengar itu seketika meremas kuat jarinya. Ternyata sangat sulit baginya untuk menaklukkan hati suaminya. Bianca pun beranjak dari sana menuju kamarnya. Sesampainya di sana Bianca seketika terngiang-ngiang dengan kejadian semalam di mana Briano dan Lula tengah melakukan hubungan suami istri. Mengingat itu seketika Bianca memukul-mukul kepalanya. Hicks, kau jahat, aku membencimu. Kenapa kau tega melakukan itu padaku? Aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi tidak seharusnya kau melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain di kamar ini yang notabene-nya ada istri sahmu yang menempatinya. Ucap Bianca sembari terisak. Asik menangis. Seketika mata Bianca tidak sengaja menatap satu kertas di atas meja dan juga sebuah pulpen. Bianca mendekat dan mendapati bahwa itu adalah kertas perceraian dan di mana tanda tangan Briano sudah ada di kertas itu. Melihat itu, dengan sekuat tenaga Bianca menahan tangisnya dan dengan tangan yang gemetar Bianca meraih pulpen itu untuk membubuhkan tanda tangan dirinya juga. Saat hampir menandatangani surat itu, seketika dering ponselnya berbunyi. Dret. Iya, halo kek. Jangan pernah menandatangani surat perceraian itu, Bianca. Kakek tidak akan setuju dengan perpisahan kalian. Tunggu kakek di sana, sebentar lagi kakek akan sampai. Ucap sang kakek lalu menutup panggilannya. Bianca pun turun membawa kertas perceraian itu dan menunggu kakek Tony di ruang tamu. Tidak lama kemudian kakek Tony pun sudah sampai dan segera mendekati Bianca lalu duduk di sampingnya. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bercerai. Pernikahan ini bukan untuk main-main. Ucap sang kakek. Tapi kek, Bianca lelah. Bianca gak sanggup mempertahankan pernikahan ini tanpa adanya cinta. Ucap Bianca. Bianca pun menceritakan seluruh rentetan kejadian tadi malam kepada sang kakek. Mendengar itu, seketika kakek meremas kuat kertas yang berada di tangannya. Maafkan kakek, tapi tetaplah bertahan di sisi cucuku itu, nak. Briano dulu anak yang lembut, sopan, dan juga penyayang. Karena masa lalunya lah yang membuatnya untuk sulit mempercayai wanita. Ibu kandungnya sendirilah awal mula Briano membenci kehadiran wanita. Ucap sang kakek. Maksud kakek dengan ibu kandung suami Bianca apa, kek? Bukannya seharusnya ibu kandung akan sangat menyayangi anaknya, bukan? Tanya Bianca. Ya nak, kau memang benar. Tapi yang terjadi pada suamimu justru kebalikannya. Ucap sang kakek. Bisakah kakek menceritakan padaku, kek? Bianca mohon. Ucap Bianca dan kakek Tony pun mengangguk. Flashback on. Ayah, Briano juara melukis di kelas. Teriak Briano yang berusia 17 tahun. Wah, anak ayah hebat sekali. Gambarnya sangat indah, nak. Ucap William, ayah Briano. Hehehe, terima kasih ayah. Oh ya, ibu kemana ya? Tanya Briano. Ayah juga tidak tahu, nak. Tadi dia bilang mau ketemu sama teman lamanya. Ucap William. Briano pun hanya manggut-manggut saja. Ayah Briano mau keluar dulu sama teman-teman Briano. Kalau sampai malam gak pakan. Ucap Briano dan diangguki oleh ayahnya. Dah ayah. Briano pergi dulu, jangan lupa buatkan nasi goreng yang biasa ayah buatkan ya. Briano ingin makan nasi goreng itu untuk yang terakhir kalinya buatan ayah. Karena setelah ini Briano akan menginap di tempat kakek. Ucap Briano dan berlalu pergi dari sana. Malam pun sudah tiba. Akan tetapi istrinya William tak kunjung pulang. Ini sudah malam, kenapa mereka semua belum ada yang kembali? Semoga tidak ada apa-apa di jalan atau dimanapun. Ucap William. William pun segera menuju ke dapur untuk membuatkan Briano nasi goreng kesukaannya.
Selesai memasak, William meletakkan nasi goreng itu di bawah tudung. Nah, sudah selesai. Akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada pekerjaan lain lagi, ucap William. William pun kembali ke kamarnya dan sesampainya di sana William tengah membaca majalah membelakangi pintu. Dengan tiba-tiba ia dipukul menggunakan balok tepat mengenai punggungnya dan William tersungkur ke depan. Pria bertopeng itu dengan segera mengangkat William dan menyeretnya tepat di kaki seorang wanita yang tidak lain adalah istrinya sendiri. "Ah, apa yang telah kau lakukan, Rin?" tanya William. "Aku ingin kau mati, William. Aku sudah muak bersamamu dan aku juga menginginkan seluruh hartamu ini," ucap Rin dengan tersenyum bahagia. "Brengsek kau wanita jalang. Aku tahu siapa dirimu tapi aku tetap menerimamu dan ternyata ini balasanmu. Wanita sialan kau," ucap William menggebu-gebu. "Hahaha, aku tidak memintamu untuk mencintaiku, William Alexander. Aku juga tidak pernah mencintaimu selama ini. Semua aku lakukan hanya sandiwara semata, William," ucap Rin. "Brengsek kau sialan," ucap William dan ingin bangkit akan tetapi lagi-lagi dia dipukul menggunakan balok tersebut. "Sayang, sekarang buka topengmu biarkan dia melihatmu untuk yang terakhir kalinya," ucap Rin. Pria bertopeng tersebut pun membuka topengnya dan William yang melihatnya sangat terkejut. "Raymond, apa yang telah kau lakukan ini? Aku tidak menyangka kau lebih memilih wanita ini dibandingkan aku, sahabatmu sedari kecil," ucap William. "Sahabat? Tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai sahabatku, sialan, hahaha," ucap Raymond sembari tertawa dengan keras. "Dasar kalian semua brengsek, tunggu saja pembalasanku," ucap William. "Kami akan menunggu, tapi kau tidak akan hidup lagi setelah ini, sayang," ucap Rin sembari membelai pipi William akan tetapi William membuang mukanya. Raymond membangunkan William dan menusuknya secara bertubi-tubi, membuat William seketika mengeluarkan darah dari mulutnya. Mereka berdua menghentikan aksi itu lalu mencuri semua harta benda milik William dan memasukkannya ke dalam tas besar. Belum puas dengan penusukan tadi, sekarang giliran Rin lah yang menusuk-nusuk tubuh William menggunakan pisau dengan bertubi-tubi. "Apa yang telah kalian lakukan terhadap ayahku, sialan?" teriak Briano. Rin dan Raymond terkejut mendapati Briano yang berdiri di ambang pintu. Dengan segera Raymond ingin maju untuk memukul Briano. Akan tetapi, segera ditahan oleh Rin. "Ayo kita pergi saja dari sini, kita lompat dari jendela saja," ucap Rin dan mereka berdua pun melompat keluar dari jendela. Saat Briano ingin mengejar keluar, tangan William seakan-akan memanggilnya untuk mendekat ke arahnya. Dengan segera Briano berlari mendatangi ayahnya dengan tangisan yang sudah membanjiri wajahnya. "Hicks, Hicks, ayah, jangan tinggalin Briano, ayah. Briano janji tidak akan meninggalkan ayah lagi sendiri. Hicks, Hicks. Briano tidak punya siapa-siapa lagi selain ayah. Briano, mohon ayah," ucap Briano. Maafkan ayah, nak. Tapi ayah sudah tidak bisa bertahan lagi. Jadilah anak yang bisa membanggakan seluruh keluarga Alexander, ya nak. Ayah mungkin tidak akan bisa melihatmu dan memelukmu saat kau sudah sukses nanti, nak. Tapi ayah akan selalu melihatmu dari atas sana. Ingat, nak. Balaskan kematian ayah kepada dua orang itu, Raymond dan Rin. Dengan begitu ayah akan bisa mati dengan tenang. Dan satu hal lagi, ayah sudah memasakkan nasi goreng kesukaanmu. Makan dengan lahap, ya nak. Karena itu adalah masakan terakhir ayah untukmu. Selamat tinggal, nak, ayah, saya sayang padamu, ucap William dan ia pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di pangkuan anaknya. Hicks, ayah, hahaha, teriak Briano menggema di mansion tersebut. Flashback off. Bianca yang mendengar itu tidak dapat menahan tangisnya. Ia pun memeluk sang kakek dan menumpahkan air matanya di sana. Hicks, ayah sangat kasihan, kek, ucap Bianca. Kau benar, nak. Dia sangat mencintai istrinya akan tetapi istrinya hanya mengincar hartanya selama ini, ucap sang kakek sembari menyeka air matanya. Ada satu hal lagi, nak, ucap kakek lagi. Apa itu, kek? Tanya Bianca. Saat Briano menginjak umur 22 ke atas, Briano akhirnya bisa membuka kembali hatinya dan mencintai wanita, ucap sang kakek. Lalu, kek? Tanya Bianca. Briano mencintai wanita itu, sangat-sangat mencintainya akan tetapi
Dia kedapatan oleh Briano tengah bermain dengan seorang pria di apartemennya, dan Briano melihat itu semua seketika. Ia memutuskan hubungannya saat itu juga. Itulah sebabnya sekarang dia sangat susah untuk mempercayai wanita nak. Kisah masa lalunya seakan-akan terus menari neri di pikirannya. Kakek mohon nak berusaha lagi sekuat tenaga sampai kau berhasil nak. Kakek percaya padamu. Makanya kakek sengaja mengatur perjodohan kalian. Maafkan kakek nak karena kakek sangat egois. Ucap sang kakek. Tidak apa-apa kek. Mulai sekarang Bianca akan berusaha lagi ya kek. Dan semoga saja Bianca bisa. Ucapnya dan kakek pun tersenyum sembari mengusap pucuk kepala Bianca. Kalau begitu, kakek permisi dulu karena ada satu hal yang harus kakek lakukan. Ucap sang kakek dan berlalu pergi dari sana membawa surat cerai tersebut. Oki, mulai sekarang misi akan dimulai. Membuatnya jatuh cinta. Ayo Bianca, kau pasti bisa. Ucapnya sembari tersenyum manis. Melihat itu Lula dan Lina senang karena nona mudanya sudah tidak bersedih lagi. Ayo nona muda semangat, ucap keduanya dan diangguki oleh Bianca. Bab